Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu kembali di channel Math Education Official. Apa kabar kalian? Sehat-sehat selalu kan? Dan tetap semangat belajar matematikanya. Pada pembelajaran kali ini akan kita bahas materi di subbab segitiga untuk materi garis-garis istimewa pada segitiga. Baiklah, langsung saja kita simak materinya. Segitiga. Nah, jika sebelumnya sudah kita pelajari materi pengertian segitiga dan jenis-jenis segitiga, nah kali ini akan kita lanjutkan materi yang ketiga, yaitu garis-garis istimewa pada segitiga. Beberapa garis istimewa pada segitiga adalah garis tinggi, kemudian garis berat, kemudian garis bagi, dan garis sumbu. Nah, berikut akan kita bahas satu persatu keempat garis istimewa tersebut. Untuk yang pertama adalah garis tinggi. Perhatikan segitiga di samping. Nah, di samping ini terdapat dua buah segitiga, yaitu segitiga ABC. Nah, untuk yang di atas ini adalah segitiga lancip, sedangkan untuk yang di bawah ini adalah segitiga tumpul. Nah, garis tinggi adalah garis yang ditarik dari sebuah sudut dalam segitiga yang tegak lurus pada sisi yang di hadapannya. Nah, pada segitiga lancip ABC di samping ini, CD itu memotong sisi AB di titik D, di mana CD tegak lurus AB, sehingga CD adalah garis tinggi dari segitiga ABC. Nah, sedangkan sisi AB adalah sisi alas dari segitiga ABC. Nah, titik D itu tidak selalu berada pada garis AB. Bisa saja terletak pada perpanjangan sisi AB, seperti garis tinggi pada segitiga tumpul ini. Nah, di mana CD adalah garis tinggi dan AB adalah sisi alasnya. Nah, untuk melukis garis tinggi pada suatu segitiga, maka lakukan langkah-langkah sebagai berikut. Nah, untuk melukis di sini kita akan memerlukan alat, yaitu jangka dan penggaris. Nah, pertama-tama kita buat terlebih dahulu segitiga sembarang. Misalkan segitiga ABC. Nah, langkah selanjutnya kita buat busur lingkaran yang berpusat di titik C dengan panjang jari-jari sembarang, sehingga memotong sisi AB. Misalkan titik potongnya itu kita beri nama dengan titik M dan titik N. Nah, langkah selanjutnya kita buat kembali busur lingkaran yang berpusat di titik M dan di titik N dengan panjang jari-jari yang sama, sehingga kedua busur lingkaran ini berpotongan di satu titik. Nah, kita misalkan titik potongnya adalah titik O. Langkah selanjutnya kita hubungkan titik C dengan titik O, sehingga diperoleh garis yang tegak lurus sisi AB dan memotong sisi AB di satu titik. Nah, kita misalkan titik potongnya adalah titik D, sehingga diperoleh garis CD itu tegak lurus dengan AB. Nah, garis CD inilah yang dinamakan dengan garis tinggi dari segitiga ABC. Berikutnya, garis yang kedua adalah garis berat. Perhatikan segitiga di samping. Nah, di sini terdapat segitiga ABC. Nah, garis berat adalah garis yang ditarik dari sebuah sudut dalam segitiga dan membagi sisi yang di hadapan sudut tersebut menjadi dua bagian yang sama. Nah, pada segitiga ABC ini, garis CD itu memotong sisi AB di titik D
dan membagi sisi AB menjadi dua bagian yang sama panjang, yaitu panjang AD itu sama dengan panjang DB. Sehingga garis CD adalah garis berat dari segitiga ABC. Nah, hal ini mengakibatkan daerah yang terbagi oleh garis berat itu akan menjadi sama luasnya, yaitu luas segitiga ACD itu akan sama dengan luas segitiga BCD. Hal ini dikarenakan panjang alas dan tingginya itu sama. Nah, adapun langkah-langkah melukis garis berat pada suatu segitiga adalah sebagai berikut. Untuk alat yang digunakan masih sama, yaitu jangka dan penggaris. Pertama-tama kita buat segitiga sembarang, misalkan segitiga ABC. Nah, langkah selanjutnya kita buat busur lingkaran yang berpusat di titik A dan di titik B, di mana panjang jari-jarinya ini sama. Sehingga kedua busur lingkaran ini berpotongan di atas dan di bawah dari sisi AB. Nah, kita misalkan kedua titik potong tersebut adalah titik P dan titik Q. Nah, langkah selanjutnya kita hubungkan titik P dan titik Q sehingga memotong sisi AB di satu titik. Kita misalkan titik potongnya adalah titik D. Nah, langkah selanjutnya kita hubungkan titik C ke titik D sehingga diperoleh garis CD. Nah, garis CD inilah yang dinamakan dengan garis berat dari segitiga ABC ini. Nah, di mana panjang sisi AD itu sama dengan panjang sisi DB. Oh iya, sebelum kita lanjut, jangan lupa like, komen, dan subscribe channel YouTube ini dan nyalakan lonceng notifikasinya agar kalian tidak ketinggalan video-video terbaru dari channel ini. Serta jangan lupa share video ini sebanyak-banyaknya ke teman-teman kalian agar kita bisa saling berbagi ilmu. Berikutnya garis yang ketiga adalah garis bagi. Perhatikan segitiga di samping. Nah, di sini terdapat segitiga ABC. Garis bagi adalah garis yang membagi sebuah sudut segitiga menjadi dua sama besar. Pada segitiga ABC di samping, garis CD itu memotong AB di titik D. Nah, garis CD pada segitiga di samping ini adalah garis bagi karena membagi sudut ACB menjadi dua bagian yang sama, yaitu besar sudut ACD itu sama dengan besar sudut BCD. Adapun langkah-langkah melukis garis bagi adalah sebagai berikut. Nah, alat yang kita gunakan di sini masih sama, yaitu jangka dan penggaris. Pertama-tama kita buat segitiga sembarang. Misalkan segitiga ABC. Selanjutnya, pada segitiga ABC ini kita buat busur lingkaran yang berpusat di titik C dengan panjang jari-jari sembarang sehingga memotong sisi AC dan sisi BC. Nah, kita misalkan bahwa titik potong terhadap sisi AC itu adalah titik P dan titik potong terhadap sisi BC adalah titik Q. Nah, langkah selanjutnya kita buat kembali busur lingkaran dengan titik pusatnya itu berada di titik P dan titik Q, di mana panjang jari-jarinya ini harus sama. Sehingga kedua busur lingkaran ini akan berpotongan di satu titik. Nah, kita misalkan titik potongnya adalah titik R. Nah, langkah selanjutnya kita hubungkan titik C ke titik R sehingga garis CR ini akan memotong sisi AB di satu titik. Kita misalkan titik potongnya adalah titik D sehingga didapat garis CD. Nah, garis CD inilah yang dinamakan dengan garis bagi.
di mana besar sudut ACD itu sama dengan besar sudut BCD. Terakhir garis yang keempat yaitu garis sumbu. Perhatikan segitiga di samping. Nah, garis sumbu adalah garis yang melalui titik tengah suatu sisi segitiga dan tegak lurus terhadap sisi itu. Pada segitiga ABC di samping ini terdapat garis FQ, DR, dan EP. Nah, garis FQ itu membagi sisi AB menjadi dua sama panjang. Dan FQ itu tegak lurus AB. Kemudian garis DR itu membagi sisi BC menjadi dua sama panjang. Dan DR itu tegak lurus BC. Nah, demikian pula garis EP membagi sisi AC menjadi dua sama panjang. Dan EP itu tegak lurus dengan AC. Maka garis PQ, kemudian DR, dan EP inilah yang dinamakan dengan garis sumbu dari segitiga ABC. Nah, perhatikan di sini terdapat titik T, yaitu titik T ini adalah circumcenter, yaitu titik potong dari garis-garis sumbu pada segitiga ABC. Nah, di mana titik T ini merupakan titik pusat dari lingkaran luar segitiga. Adapun langkah-langkah melukis garis sumbu adalah sebagai berikut. Nah, untuk alat yang kita gunakan di sini masih sama, yaitu jangka dan penggaris. Pertama-tama kita buat segitiga sembarang, misalkan segitiga ABC. Nah, pada segitiga ABC ini, kita buat busur lingkaran yang berpusat di titik A dan di titik B, di mana panjang jari-jarinya ini harus sama, sehingga kedua busur tersebut akan berpotongan di atas dan di bawah dari sisi AB. Nah, kita misalkan titik potong dari kedua busur ini kita beri nama dengan titik P dan titik Q. Nah, langkah selanjutnya kita hubungkan kedua titik potong ini sehingga terbentuk garis PQ. Nah, garis PQ ini akan memotong sisi AB di titik D, di mana PD itu tegak lurus AB. Maka garis PQ inilah yang dinamakan dengan garis sumbu dari segitiga ABC. Nah, demikian pembelajaran kita kali ini di subbab segitiga. Untuk materi yang ketiga yaitu garis-garis istimewa pada segitiga. Semoga penjelasan dari saya mudah dimengerti oleh kalian semua. Jika ada yang kurang dipahami, silahkan kalian tulis di kolom komentar. Baiklah, untuk pembelajaran kali ini saya cukupkan sampai di sini. Bertemu kembali di pembelajaran kita berikutnya. Akhir kata saya ucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.